Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Semoga keadaan kalian selalu sehat walafiat dan tak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Materi pada video pembelajaran kita kali ini adalah tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 4. Anak-anak cerdas sekalian, masih ingatkah kalian dengan gambar pada cuplikan berikut ini? Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku, bangsa, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Semua orang juga dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia yang lain. Ayo mengamati. Pada gambar dicuplikan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini, keberagaman budaya yang unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan hasil identifikasi bacaan pada teks dicuplikan tadi, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kalian lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah, antara lain membagi jadwal piket secara adil, bekerja kelompok walaupun anggota kelompok berasal dari daerah dan suku yang berbeda dengan kita, tetap berteman dengan teman yang berbeda ras, suku, agama dengan kita. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani
perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Anak-anak cerdas sekalian, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kedua gambar berikut bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Anak-anak cerdas sekalian, simaklah percakapan antara Dayu, Beni, dan Siti berikut ini. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkan kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben. Kamu tahu tidak? Acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar secara sebulan sebelumnya. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Anak-anak cerdas, simaklah percakapan berikut ini. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Jadi ya, di rumahku. Asyik. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Wah, setahuku, semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu. Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun, di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya, minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Tentu saja, semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya. Akan tetapi, tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Jika memang demikian, bagaimana kalau kita membuat larutan minuman sehat sendiri? Betul sekali, Siti. Sekarang ada yang dikenal dengan infused water atau minuman berenergi. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini, air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian, didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya.
Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Demikian video pembelajaran tematik kelas 5 tema 3 subtema 2 di pembelajaran 4 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta tekan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.